Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Aku Meta dan di sebelahku boleh Jenny dan di samping aku juga ada Kak Sintiana dan di sebelah sini ada Kak Tirsa dan di samping ada Kak Wek teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yang kedua adalah kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak demi membangun persatuan, tanggung jawab, dan kepedulian. Yang ketiga adalah membentuk mental tangguh agar kita siap menghadapi tantangan. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak SMK Pancaran Berkah. Selamat pagi. Ya, jadi di sini Bu Jess berdiri menggantikan Pak April ya. Kebetulan Pak April berhalangan. Dan salam dari Bapak April untuk teman-teman dari Sambul. Terima kasih. Di Senin dan Jumat, Senin sampai Jumat, siswa diwajibkan memakai seragam lengkap. Nilai apa itu? Pakai gesper. Pakai lensa. Misalkan nih, kita kan ada di dalam sekolah itu ada organisasi. Biasanya tuh di organisasi itu kita punya tugas masing-masing. Itu termasuk mencerminkan nilai apa? Adik kan, nah adik ini masih kecil, tapi dia bisa makan sendiri, terus bikin sendiri, gitu apa? Kamu siapa namanya? Nilai mandiri. Betul. Contoh nilai mandiri. Ada yang kendala nggak mengenai definisi karakter building? Seperti teman-teman tahu, di mana kan perkembangan zaman ini kan semakin ke depan kan semakin pesat ya, yang dimana semakin pesatnya perkembangan zaman pastinya bakal banyak banget tantangan. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan masyarakat yang kuat, bersatu dan berdaulat. Ada yang ingat nggak tujuannya tadi ada di mana? Satu, sampai perguruan tinggi itu ada yang namanya pendidikan karakter. Mungkin waktu sekolah itu namanya keluarga negaraan. Kenapa itu penting? Nah, ini tuh ada contoh berita. Ada yang pernah baca? Kementerian PPA dampingi remaja korban prostitusi di Jakarta Selatan. Kronologi penganiayaan siswa SMA di generasi era ini. Mungkin juga pernah dengar dari berita gitu, banyak kasus pembulian. Terus juga kalau dari JPP ini ada 293 kasus kekerasan di sekolah. Nah, karakter itu penting di zaman sekarang karena semua tuh serba cepat ya teman-teman, bisa kita dapatkan. Misalkan kayak info walaupun gak ada yang mau tapi dia tetap maju. Contohnya gini, nanti kalian kan di ajaran baru pasti ada pemilihan pengurus kelas baru kan, tunjukkan kayak gitu kan ya teman-teman ya. Lalu apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk Berpikir untuk mandiri juga. Membangun hal-hal yang positif. Dari kebenaran kita, baik kita ada maupun saat kita tidak ada. Nah, aku mau kasih tahu fakta ke kalian. Nah, itu semua terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, di slide berikutnya kita akan bisa bilang itu pengetahuan. Terdiri dari dua. Yang pertama adalah kita mengerti atau mengetahui makna kelima sila Pancasila. Dan yang kedua adalah relevansi nilai-nilai Pancasila, jujur, adil, tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kita aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, gotong royong ataupun organisasi.
contoh kasus di Indonesia yang menurut aku udah miris kan, tentang edukasi anak. Nah, aku mau tanya nih, itu terkait aksi sosial remaja berbasis nilai Pancasila. Mungkin aku nggak akan jawab langsung, aku mau lempar lagi ke kalian. Kan udah nyimak semua kan materinya tadi. Udah jawabnya dapat 100 kan? Tadi temennya si Michelle ya? Bener ya? Oke, bener. Michelle nanya tentang tadi ada kasus eksploitasi anak segala macem. Kita pelajari itu apa coba? Kaitannya si NPCD ini gimana caranya bisa mengatasi sih supaya tidak terjadi lagi kasus eksploitasi anak. Kalau menurut teman-teman gimana? Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan kita bisa sadar dan Aspek apa aja? Kognitif, afektif, perilaku. Nah, afektif itu cara berpikirnya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Afektif itu tadi cara apa? Perasaan. Cara sikap. Oh iya, demokratisasi ya. Terus kalian Aku sama Kak Aura pengen lempar pertanyaan singkat aja yang pastinya ada hadiahnya teman-teman. Oke, jadi aku punya satu pertanyaan yang bisa langsung angkat tangannya. Apa aja 4 karakteristik dasar yang tadi aku sampaikan di awal? kalau saya harus Terima kasih Kak. Pertanyaan aku singkat aja. Gimana cara teman-teman di sini nunjukin jiwa Pancasila di saat kita berbeda pendapat dengan teman-teman yang lainnya? Nama saya bisa keluarga dari kelas 10 di KP 2. Nama berbeda pendapat kan wajar ya, karena setiap manusia kan punya prinsip yang berbeda. Nah, cara paling simpel itu jelas kita harus menghargai pendapat teman kita meskipun prinsip kita beda ataupun ada ketabrakan antara pendapat kita sama lain. Nah, cara kita mengatasinya sih mungkin kita bisa cari jalan tengahnya yang dimana kedua pihak ini sama-sama setuju seperti itu. Jawaban Michelle ini kayak menunjukkan nilai Pancasilaan di sila keempat di mana kita harus bermusyawarah dan mufakat. Terima kasih ya Michelle. Yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, dikasih 5 berkat. Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4 kampus, yaitu di Cikupa, Bekasi, Gading Serpong, dan Kebonjeruk. Sebagai kampus utama, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk memiliki 10 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Fisioterapi, Fakultas Psikologi, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Hukum. Universitas Esa Unggul juga memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar seperti laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terbaru, perpustakaan yang terakreditasi A, dan juga fasilitas lainnya. Universitas Esa Unggul telah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul secara intelektual dan memiliki kreativitas serta jiwa kewirausahaan yang tinggi. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang cerdas dan intelektual, tetapi juga kreatif dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
serta Anda akan siap terjun untuk menghadapi berbagai macam tantangan global. Be smart, creative, and entrepreneurial.